Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Perencanaan Strategi PT Gemilang Furniture. Berikut adalah nama-nama anggota. Yang pertama yaitu Sri Devi, yang kedua Damai Aulia, dan yang ketiga Iksan Arif, yaitu saya sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi ini. Materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Sri Devi. Untuk Sri Devi, dipersilahkan. Baiklah, berikut ini adalah studi kasus dari PT Gemilang Furniture. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil PT Gemilang Furniture. PT Gemilang Furniture didirikan sebagai produsen furnitur lokal yang berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dengan desain inovatif. Perusahaan telah beroperasi selama lebih dari 1 dekade, membangun reputasi sebagai penyedia solusi furnitur yang handal. PT Gemilang Furniture mengkhususkan diri dalam produksi berbagai jenis furnitur, termasuk meja, kursi, lemari, dan furnitur custom sesuai pesanan. Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi yang modern, memastikan kualitas tinggi dalam setiap produk. Selain itu, Gemilang Furniture meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Integrasi e-commerce juga dilakukan untuk memperluas pangsa pasar. Moto furniture berkualitas, inovatif, dan melayani dengan gemilang. Visi dan misi perusahaan PT Gemilang Furniture. Visi, menjadi pionir dan pemimpin di industri furnitur lokal, dikenal secara luas atas produk berkualitas tinggi, inovasi desain, dan kontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Misi, 1. Inovasi berkelanjutan. Terus berinovasi dalam desain dan proses produksi untuk menghadirkan furnitur yang tidak hanya estetis tetapi juga ramah lingkungan. Yang kedua, kualitas tak tertandingi. Menjamin setiap produk kami memenuhi standar kualitas tertinggi dengan bahan terbaik dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, pelayanan pelanggan prima. Memberikan pelayanan pelanggan yang unggul dengan mendengarkan kebutuhan pelanggan, memberikan solusi yang tepat, dan responsif terhadap pertanyaan atau masukan. Yang keempat, ada efisiensi operasional. Mengadopsi teknologi terkini dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi, meminimalkan timbah dan menjaga harga yang kompetitif. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Damai Aulia. Kepada Damai Aulia, saya persilakan. Terima kasih Sri Devi atas kesempatannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis lingkungan internal bisnis. Yang pertama adalah yaitu teknik analisis value chain. Berikut ini adalah gambar dari analisis value chain. Yang pertama ada support activity dan main activity. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai support activity. Yang pertama ada pengadaan. Analisis bagaimana sistem informasi atau TI memfasilitasi proses pengadaan dan manajemen pemasok. Yang kedua, pengembangan teknologi. Penilaian bagaimana teknologi dan inovasi terintegrasi dalam pengembangan produk dan proses. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Evaluasi bagaimana sistem TI dan SI mendukung fungsi SDM seperti pelatihan, rekrutmen, dan manajemen kinerja. Yang keempat, infrastruktur. Pemeriksaan infrastruktur teknologi dan perannya dalam mendukung semua area dalam rantai nilai. Yang kedua yaitu main activity.
Yang pertama, logistik masuk, evaluasi efisiensi penerimaan bahan baku dan manajemen inventaris melalui penggunaan sistem SI dan TI. Selanjutnya, operasional, analisis bagaimana sistem TI atau SI berkontribusi pada proses produksi dan kontrol kualitas. Logistik luar, penilaian efektivitas pemrosesan peran, distribusi, dan pengiriman yang didukung oleh SITI. Pemasaran dan penjualan, pemeriksaan bagaimana sistem SITI digunakan dalam manajemen hubungan pelanggan, proses penjualan, dan analisis pasar. Layanan, evaluasi penggunaan sistem informasi TI dan SI dalam layanan purna jual dan dukungan pelanggan. Selanjutnya, analisis SWOT. Kekuatan internal, desain produk yang inovatif, keahlian tenaga kerja dalam produksi furniture, kelemahan internal, ketergantungan pada satu pemasok utama, kurangnya produksi produk, ancaman eksternal, persaingan intensif dari pesaing lokal dan global. Peluang eksternal, pertumbuhan pasar e-commerce, permintaan meningkat untuk furnitur ramah lingkungan. Kemudian analisis KPI atau Key Performance Indicator. Operasional waktu produksi, tingkat persediaan, tingkat efektivitas produksi. Keuangan, margin keuntungan, biaya produksi, tingkat pengembalian investasi. Pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, waktu penyelesaian pesanan. Yang kemudian analisis CSF atau Critical Success Factor. Manajemen rantai pemasok efisien, inovasi produk, pelayanan pelanggan yang unggul. Kemudian analisis lingkungan eksternal bisnis. PET analisis, politikal, ekonomi, sosial, dan teknologi. Politik, perubahan regulasi perdagangan internasional yang dapat memengaruhi impor bahan baku. Ekonomi, kondisi ekonomi global dan nasional yang dapat memengaruhi daya beli konsumen. Sosial, perubahan tren gaya hidup dan preferensi pelanggan terhadap furniture. Teknologi, inovasi teknologi dalam produksi dan desain furniture. Analisis 5 model Porter atau Five Forest Analysis. Persaingan industri, identifikasi dan analisis persaingan utama, hambatan masuk, dan intensitas persaing. Ancaman produk pengganti. Evaluasi potensi ancaman produk pengganti seperti furnitur imitasi dan produk serupa. Negosiasi pembeli, analisis kekuatan tawar pembeli dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembeli. Ancaman produk baru, evaluasi hambatan masuk bagi pesaing baru dan potensi dampak terhadap industri furnitur. Negosiasi pemasok, menilai kekuatan pemasok dalam menetapkan harga dan ketersediaan bahan baku. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iksan Arif. Baik, terima kasih kepada Damai. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal dan internal SITI. Pertama yaitu sumber daya manusia. Yang pertama itu kita harus menilai apakah perusahaan itu memiliki SDM yang cukup untuk di suatu tempat yang berkualitas untuk merencanakan dan mengimplementasikan dan memelihara sistem informasi. Nah, yang kedua yaitu infrastruktur TI. Pemeriksa kualitas dan keandalan perangkat keras serta perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi perusahaan. Yang ketiga, bisnis.
menilai sejauh mana sistem informasi terintegrasi dengan baik dalam proses bisnis di PT Gemilang Furniture. Dan yang keempat, manajemen data, yaitu harus mengevaluasi tingkat keintegritasan data dan prosedur pengamanan data yang diterapkan. Lanjut, Damai. Slide-nya. Analisis lingkungan eksternal sistem informasi atau teknologi SITI di PT Gemilang Furniture. Yang pertama itu perkembangan teknologi, dan yang kedua regulasi dan kebijakan, persaingan industri, serta tren pasar yang ada untuk pada konsumen yang membutuhkan di tren tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Devi. Terima kasih Ihsan Arif. Di sini saya akan menjelaskan portofolio aplikasi PT Gemilang Furniture. Yang pertama ada sistem manajemen produksi. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola seluruh tahap produksi, mulai dari perencanaan, pesanan, hingga pengiriman produk. Yang kedua ada sistem manajemen inventaris. Aplikasi ini memantau dan mengelola stok bahan baku, barang setengah jadi, dan produk jadi untuk memastikan ketersediaan yang optimal. Yang ketiga ada aplikasi penjualan dan pemesanan. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan produk melalui platform online atau langsung di toko fisik. Yang keempat ada aplikasi e-commerce. Platform e-commerce yang memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi dan membeli produk furnitur secara online. Yang kelima, aplikasi analisis data. Aplikasi ini mengumpulkan, menganalisis, dan mensajikan data terkait penjualan, inventaris, dan tren pasar. Yang keenam, ada aplikasi mobil stok gudang. Aplikasi ini memungkinkan tim gudang untuk memantau stok, melakukan perhitungan fisik, dan melacak pergerakan barang. Yang ketujuh, ada sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Aplikasi ini digunakan untuk manajemen data karyawan, penilaian kinerja, dan pengelolaan kehadiran. Yang ke-8 ada aplikasi pelatihan dan pengembangan karyawan. Aplikasi ini menyediakan kursus online, materi pelatihan, dan pelacakan kemajuan karyawan. Yang ke-9 ada sistem informasi keuangan. Aplikasi ini mengelola transaksi keuangan, pembayaran pelanggan, dan pelacakan biaya operasional. Yang ke-10 ada aplikasi pelayanan pelanggan. Sistem ini untuk menanggapi pertanyaan pelanggan, memberikan dukungan purna jual, dan mengelola umpan balik. Portofolio aplikasi ini dirancang untuk mendukung seluruh operasional PT Gemilang Furniture, mulai dari produksi, manajemen inventaris, hingga pelayanan pelanggan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan pengalaman pelanggan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya, Sri Devi. Untuk kesimpulannya, yaitu PT Gemilang Furniture, produsen furnitur lokal yang berpengalaman lebih dari 1 dekade, terkenal dengan desain inovatif dan kualitas tinggi, fokus pada e-commerce, komitmen terhadap inovasi, kualitas, pelayanan, pelanggan, dan efisiensi operasional. Visi menjadi pemimpin furnitur lokal dengan reputasi kualitas, inovasi, dan berkelanjutan.
Misinya yaitu inovasi berkelanjutan, kualitas tak tertandingi, pelayanan pelanggan prima, dan efisiensi operasional. Analisis internal yaitu value chain, SWOT, KPI, CSF. Lingkungan eksternal yaitu PES analisis 5 model Porter. Analisis SI dan TI yaitu sumber daya, infrastruktur, TI, proses bisnis, manajemen data, portofolio, aplikasi, manajemen produksi, inventaris, penjualan, e-commerce, analisis data, mobile stock, gudang, SDM, pelatihan karyawan, keuangan, pelayanan pelanggan. Tujuannya yaitu pemimpin dengan inovasi kualitas, efisiensi, dan respon terhadap tren pasar. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.